Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar Linux tentang sistem file. Yang akan kita pelajari kali ini tuh lebih berfokus pada izin akses ya teman. Nah, untuk izin akses sendiri itu ada 3. Pada file, dia ada read, write, sama execute. Read itu untuk membaca, write itu untuk mengubah atau membuat, execute itu untuk menjalankan program. Lalu pada directory, read itu untuk membaca daftar file dalam directory, write itu untuk mengubah atau membuat file di directory, execute itu untuk masuk ke dalam directory. Nah, untuk usernya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada U itu user atau pemilik. Kedua ada G itu group atau kelompok. Dan yang ketiga itu ada O itu others atau lainnya. Nah, AL sendiri itu berarti mencakup ketiga ini, teman-teman. Langsung saja pada percobaan pertama itu melihat identitas diri melalui etc password atau etc group. Informasi apa yang ditampilkan? Oke, langsung saja. Sama ke ID. Ini ID saya nih, Kaira. Lalu tadi ada grab, Kaira, etc, password. Lalu ada grab nomor grup. Nah, nomor grup ID itu ini, teman-teman. GID, group ID. Group ID saya itu 1000, berarti 1000 etc group. Oke, lanjut. Memeriksa directory home. ls id home lalu mengubah izin akses chmod. Perhatikan izin akses setiap perubahan. Oke, langsung saja touch F1 F3 lalu ls.l. Oke, ini yang baru tadi kita buat nih. Lalu chmod u plus x F1. Nah, u plus x ini maksudnya apa, teman-teman? Nah, u plus x ini berarti user izin execute ditambahkan ke user. Maka dia menggunakan plus. Jadi kalau dia menggunakan plus, berarti izin execute itu ditambahkan, teman-teman. Oke, lanjut. ls F1. Lalu chmod g dengan w. Nah, untuk g sama dengan w sendiri, kalau dia tandanya sama dengan, berarti itu izinnya tuh diganti, teman-teman. Jadi semisal grup itu memiliki izin untuk membaca, untuk read atau r, dan dia diganti jadi izin untuk write w. Jadi r-nya itu, izin read-nya itu hilang, digantikan dengan izin write. Nah, itu, teman-teman. Lanjut F1. F1. Oke, lalu ada chmod O min R. Nah, kalau O min R sendiri ini, O itu kan others, berarti lainnya selain antara user dan group. Nah, ini berarti O itu tidak, izin membacanya itu dihapus. Jadi izin read-nya itu dihapus sama user. Itu, teman, langsung. Lalu ls.l1 sama aja, teman. Lalu yang ke ini chmod a plus x, a sama dengan x, berarti chmod a sama dengan x r berapa? R2. Nah, ya, kalau A tadi kan itu all, berarti mencakup antara user, group, dan other. Sama dengan X, berarti izin semuanya itu diganti dengan izin untuk execute. Lanjut. Lalu ada ls dan l f2. Lalu ada chmod u plus x, g kurang min r, o sama dengan w. Berarti chmod u plus x, g min r,
info sama dengan W. Nah, kalau ini berarti user izin execute ditambahkan ke user. Kalau izin read itu dikurangi dari group, dihapus. Jadi group itu izin read-nya dihapus. Lalu other izinnya diganti jadi izin untuk write. Lanjut. ls min l f3. Ini bedanya kalau kalian mau cari bedanya di mana, bedanya di sini teman. Pertama kan UX seperti ini. RWX, RW, R. Yang di bawahnya RWX, ya garis W garis R. Lalu ini RWX garis W garis R. RWX garis W doang. Ini XXX karena ini A plus X. Jadi semuanya ini user, group, other. Lalu ini U plus X, RWX, user, group, other. Kalau group itu harusnya dia RW, tapi karena read-nya dihapus, jadinya dia W doang teman-teman. Ya lanjut. CHMO 7511, CHMO 751 F1. Lalu CHMO 624 F2. Lalu CHMO 470 F3. Lalu ls min l F1. Lanjut. Mengganti kepemilikan digunakan perintah chaum masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. chaum user barunya itu di F1. Ini udah berarti. Lalu yang punya akses sudah dua nih. Ada Rafki dan Kairam. Oke. Lanjut. Ubahlah izin akses home directory user pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses atas home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Oke, berarti kalau hanya dapat dilakukan pada root, berarti dia harus di dalam sini teman-teman. Harus dalam sini. Dia kalau di sini nggak bisa. Oke, langsung. Panjang nih. Berarti chmod d plus rwx home. Yang akan saya ubahkan izin untuk user Rafki ya, user baru ya berarti Rafki. Lalu ls min l home. Ini udah muncul. Lalu exit. Exit itu keluar dari root teman-teman. Sekarang cobalah untuk substitute user ke user baru. Cobalah untuk mengakses file S1. Oke, berarti SU masuk ini, kita masuk ke user barunya. Caranya SU dan user baru yang tadi kalian buat. Yang saya buat itu Rafki, berarti SU Rafki. Passwordnya tadi yang kalian buat udah berhasil masuk. Lalu kita ls min l F1. Oh, permission denied ya. Oke teman-teman. Jadi ini nih saya udah coba ya nambahin izin ke user Rafki ini. Saya udah coba hapus semua izinnya. Lalu saya coba nambahin semua izin. Terus saya coba nambahin satu izin aja. Tapi dia ini masih permissionnya denied nih. Jadi intinya kalau misalnya kita kan seperti yang kalian tahu tuh ls min l itu untuk ls min l f1 itu berarti kita untuk melihat ini doang nih. Ngeliatin aja. Lalu untuk kalau cat f1 itu kita kayak di dalam F1 ini kita ngetik apapun bebas. Jadi kayak kita anggaplah F1 ini file txt.
Nah, cat itu sebenarnya untuk kita mengetik di dalam file text tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk exit itu seperti keluar ya. Misal kalian masuk di user hierarchy, kalau kalian tekan exit, dia akan kembali ke user awal. Ya, lanjut ke percobaan ke-7 nih. Yang nomor 7, mengubah grup dengan perintah chgrp. Berarti oke, lanjut. Ada lalu SU. Masuk ke dalam grup. Lalu grup baru berarti sorry. Grup barunya apa ya berarti ya? 1001 kayaknya. CHGRP 1001. Kita coba. Oke, exit. Nah, sekarang lanjut ke percobaan kedua, user max. Nah, gitulah. Menentukan izin akses awal pada file menentukan izin akses awal pada saat file atau direktori dibuat. Berarti touch file lalu oke, melihat nilai UMax 002 oke, lalu modifikasi nilai UMax 027 lalu kita lihat lagi. Nanti udah berganti jadi 027 lalu touch file baru mydir udah ada deh, kan ada berarti mydir 1 aja deh, 1 apa mydir 1 oke. Mana tadi? Mana tadi ya mydir 1? Oh ini nih. Oke. Kalau kalian lupa mydir itu buat direktori baru teman-teman. Lalu Unix 077 ya, 077. Terus files saya ketik lagi files dir xdir nah ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Tadi di percobaan kali ini banyak errornya ya, banyak gagalnya, tapi nggak apa-apa. Yang intinya yang gagal itu udah saya jelasin, dia jadinya gimana kalau misalnya berhasil. Oke, terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.